Saya akan bacakan perkataan Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala dalam Syarah Arba'in Nawawiyah tentang masalah takdir agar kita jangan terlalu menggunakan akal kita. Wa fi hadzal hadits itsbatul al-qadari kama huwa madhhabu ahli sunnah. Dalam hadis ini itu hadis tentang masalah Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Hadis keempat dalam Arba'in Nawawiyah. Dalam hadis ini ada penetapan takdir sebagaimana yang merupakan madhab ahli sunnah. Wa anna jami'al waqi'at biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, dan semua yang terjadi di alam semesta itu sudah berada dalam takdir Allah dan ketetapan Allah, khairiha wa syarriha, seluruhnya, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, naf'iha wa dharriha, yang bermanfaat maupun yang mudarat, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berkata, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, dan mereka yang akan ditanya. Jadi enggak boleh orang tanya, kenapa Allah begini? Kenapa Allah ciptakan iblis? Coba kalau iblis tidak ada, kan kita masuk surga semua. Ya sudah, kenapa Allah ciptakan ente juga? Ngapain tanya gitu, bukan urusan ente. Udah, ente jalani aturan. Otak ente enggak sampai, ilmu Anda enggak sampai. Ya. Betapa banyak perkara kita mau jelaskan sama anak-anak, dia enggak paham. Banyak perkara kita mau jelaskan sama anak, dia enggak paham. Kalau ada orang tanya sama anak kecil tanya sama antum, Abi, ini gimana cara HP kok bisa kita ngomong sana yang dengar? Antum bisa jelaskan? Antum aja enggak ngerti mau jelaskan sama dia. Nah, ini ada gelombang. Gelombang itu apa, Bi? Kan bingung. Saya pernah waktu anak saya kuliah di Madinah, ada tugas dia belajar di sekolah Arab tapi ada les bahasa Indonesia. Kemudian dia tanya, dikasih PR, dia tanya, "Abi, disiplin itu artinya apa, Bi?" Bingung dia. Disiplin. Tanya lagi, "Bi, apa itu artinya pesiar itu apa artinya?" Karena enggak tahu bahasa Indonesia dengan baik ya. Apalagi kalau tanya, "Bi, bagaimana cara HP bekerja? Kok saya ngomong di sini wajah saya kok kelihatan sama Umi di sana?" Antum saja belum tentu bisa menjelaskan. Ya, antum bisa menjelaskan? Belum tentu. Coba saya tanya, gimana cara kalau kita video call muka kita di sini kelihatan di sana? Gimana caranya? Ada yang bisa jelaskan? Saya pernah tanya gini, ada yang jawab, "Saya tahu, Ustaz." Gimana? Kalau ada pulsanya bisa, Ustaz. Kalau enggak ada enggak bisa. Otaknya sampai di situ mau diapain? Ya. Ada banyak perkara otak kita enggak masuk akal. Saya sering sampaikan, tentang ruh saja otak kita enggak sampai. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Kalau antum datangkan pakar fisika, pakar kimia, pakar biologi, 1000 pakar di alam semesta ini, suruh berbicara tentang ruh pasti ngawur semuanya. Kenapa ilmu mereka tidak sampai hakikat ruh terbuat dari unsur apa, bagaimana tempelnya dalam jasad, bagaimana keluar dari jasad, enggak ada yang tahu. Antum panggil seluruh pakar bicara tentang jin saja. Bagaimana kok bisa dari api dirubah menjadi suatu makhluk yang tercipta dari api, bisa jadi makhluk seperti ini, bisa masuk dalam tubuh manusia, bisa menguasai otak manusia, bisa berbicara dengan pita suara manusia. Bagaimana caranya? Otaknya enggak sampai. Banyak perkara otak kita tidak sampai. Terus Anda ingin berbicara tentang takdir, tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, enggak sampai. Otak kita enggak sampai. Makanya Allah tutup masalah ini, kata Allah, la yus'alu amma yaf'al. Jangan Allah tidak ditanya dengan apa yang dilakukan. Wa hum yus'alun. Mereka yang ditanya, ente beriman dengan takdir, tujuannya apa? Kalau ente terkena musibah jangan terlalu sedih, kalau ente dapat anugerah jangan sombong. Itu maksudnya. Bukan untuk ditanya kenapa begini, kenapa begini, kenapa. Otak kita enggak sampai. Kata Ibnu Daqiqil Id, ini ulama Syafi'iyah. Wala i'tirada alaihi fi mulkihi, yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Tidak ada protesan dalam kerajaan Allah. Allah melakukan apa yang dikehendaki dalam kerajaannya. Qala al-Imam Sam'ani sabilu ma'rifati hadzal bab, kata Imam Sam'ani, cara mengetahui tentang permasalahan takdir at-taufiq minal kitab was sunnah duna mahdhil qiyas wa mujarradil uqul. Sekedar bertumbuh kepada Al-Qur'an dan sunnah, tidak boleh pakai analogi, tidak boleh pakai akal, mengakal-akali, menganalogikan. Faman adala anit taufiq minhu dhalla wa tah. Barang siapa yang mencoba memahami takdir tanpa Al-Qur'an dan sunnah, dia pasti sesat. Dia pasti tersesat. Fi majalil hayrah, dia akan kebingungan. Walam yablugh syifa'an nafsi wala yasil ila ma yatma'innu bihil qalb, dan dia tidak akan tenang, dia tidak akan bisa paham dengan baik, tidak akan bisa tenang. Jiwanya akan selalu goncang, tidak ngerti. Li'annal qadara sirrun min asrarillah, karena takdir adalah rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Duribat dunahul astaru, Allah telah meletakkan tirai yang menutup tentang takdir Allah, rahasia Allah, enggak ada yang tahu. Wa ikhtassa subhanahu
bihi, dan hanya Allah yang tahu tentang rahasia tersebut. Wa hajabahu an uqulil khalq, dan Allah telah menutup rahasia takdir sehingga tidak sampai kepada akal manusia. Wa qad hajaballahu ta'ala ilmal qadari anil alam, maka Allah telah menutup ilmu takdir dari alam semesta. Fala ya'lamuhu malakun, tidak ada malaikat yang tahu tentang rahasia Allah. Wala nabiyyun mursal, tidak seorang nabi pun yang tahu tentang rahasia Allah. Malaikat Jibril pun enggak tahu. Nabi pun tidak tahu. Wakila, dan dikatakan inna sirral qadari yankashifu lahum idza dakhalul jannah. Ada yang mengatakan rahasia takdir baru bisa diketahui kalau mereka masuk surga. Tapi intinya ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beriman semua yang terjadi alam semesta atas kehendak Allah Subhanahu. Apa yang antum lakukan, pengajian yang terjadi sekarang, saya ngomong begini, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, perbuatan kita diciptakan oleh Allah, perkataan kita diciptakan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu apa takdir kita. Maka tidak boleh seorang bertumbuh dengan takdir, dia beramal soleh dan tidak boleh bertumbuh dengan takdir. Ada seorang tatkala mencuri di zaman Umar, kalau tidak salah dia mencuri. Kemudian Umar tangkap dia mengatakan, "Ya Umar, bukankah saya mencuri karena takdir Allah?" Dia beralasan dengan apa? Takdir. Kata Umar, "Saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah." Paham? Jadi semua sudah ditakdirkan tapi dia tidak tahu takdir itu apa.